Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak? Semoga semuanya sehat ya. Tetap semangat. Kita belajar kembali pelajaran tematik. Tema 3, kita memasuki subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Disiapkan buku paketnya ya, dan semua alat tulisnya. Jika ada yang hal-hal penting yang Bunda Nanda sampaikan, segera dicatat ya. Bunda Nanda mempunyai sebuah gambar. Kita amati gambar ya. Jadi di situ ada sebuah gambar, tapi ada dua warna ya. Ada yang berwarna dasar merah muda dan berwarna dasar hijau. Nah, di situ terlihat yang di area warna merah muda ada makanan-makanan yang pasti kalian suka, ya kan? Ada di situ ada burger, hotdog, pizza, ayam Kentucky, kemudian soda, kentang goreng. Nah, itu adalah makanan-makanan yang siap saji ya, atau junk food. Kemudian yang ada di area warna hijau ada jeruk, wortel, apel, susu, sawi, tomat, pisang, brokoli. Nah, di situ adalah gambar-gambar buah sayuran ya. Nah, kira-kira kelompok makanan mana yang akan kalian pilih? Apakah kalian akan memilih makanan siap saji atau kalian memilih makanan yang segar, yaitu dari buah-buahan dan sayur-sayuran? Kira-kira kalian memilih yang mana? Nah, lebih baik kalian memilih makanan-makanan yang segar, yaitu makanan dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Karena apa? Karena makan makanan yang siap saji seperti burger, hotdog, pizza, soda itu banyak sekali menimbulkan berbagai penyakit ya. Jadi kita lebih baik makan makanan yang bergizi dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang media cetak ya. Sekarang kita akan belajar tentang media cetak dan media elektronik. Perbedaannya apa? Nah, di sini Bunda Nanda memberikan gambar sebuah iklan media cetak ya. Nah, kalau media cetak perbedaannya dengan media elektronik apa saja? Nah, Bunda Nanda sudah tuliskan di video, itu sudah ada ya. Ada perbedaannya. Jika elektronik iklannya hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu saja. Coba kalian perhatikan ada iklan di TV ya kan? Iklannya hanya sekilas, berapa menit, berapa detik yang ada di TV, kemudian hilang, kemudian ganti iklan yang lainnya ya kan? Kalau iklan media cetak, iklan tersebut ada di koran. Nah, koran tersebut ada iklannya. Nah, iklannya itu pasti tetap saja di situ kan, tidak akan berpindah ke koran yang lain. Nah, tetap ada di koran tersebut. Jadi, tetap bisa dibaca kapanpun. Kemudian kalau media elektronik itu iklannya menggunakan alat penglihatan dan pendengaran kita. Jadi kalau media elektronik itu dapat mengeluarkan suara juga ya kan. Kalau iklan media cetak itu hanya bisa ditangkap oleh penglihatan kita, karena iklan media cetak tidak dapat mengeluarkan suara. Kemudian iklan media elektronik itu dapat bergerak dan mengeluarkan suara. Kalau iklan media cetak hanya menggunakan gambar diam dan tidak bersuara ya kan, karena dia hanya di dalam gambar ya. Kemudian
Kalau media elektronik, liputannya bersifat informatif dengan narasi yang cukup panjang. Kalau iklan media cetak, penggunaan kalimat dalam media cetak terbatas hanya beberapa baris saja. Karena biasanya iklan di media cetak itu kalau kalian amati biasanya itu memang lebih sedikit ya kalimatnya yang digunakan. Kemudian yang terakhir, jika iklan media elektronik bersifat langsung dan nyata, serta dapat menyajikan kejadian yang sebenarnya. Kalau iklan media cetak, hanya menyajikan gambar dan tulisan saja. Nah, di antara iklan media elektronik dan iklan media cetak, kira-kira anak-anak sekalian lebih menarik mana? Lebih tertarik iklan media elektronik atau iklan media cetak? Pasti beda ya, ada yang lebih suka iklan media elektronik, ada yang lebih suka iklan media. Kemudian kalian bisa membuka buku paket halaman 48. Di situ ada sebuah percakapan antara Lani dan Dayu. Di situ ada sebuah percakapan tentang Lani terkena MAH. Jadi Lani mempunyai penyakit MAH, kemudian kambuh saat itu. Nah, kalian bisa membacanya ya, percakapan antara Lani dan Dayu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gangguan sistem pencernaan. Nah, gangguan sistem pencernaan itu banyak sekali. Bunda akan memberikan 2 contoh terlebih dahulu ya. Ada gangguan sistem pencernaannya itu MAH dan diare. Siapa yang di sini mempunyai penyakit MAH atau pernah mengalami diare? Nah, kalian bisa membacanya ya. Nah, Bu Nanda juga sudah menyebutkan gangguan sistem pencernaan yang lainnya banyak juga. Ada kolera, ambeien, sembelit, wasir, tukak lambung. Nah, tapi Bu Nanda akan menjelaskan MAH dan diare. MAH merupakan gangguan sistem pencernaan yang gejala umumnya berupa nyeri pada lambung dan sakit ulu hati ya. Yang mempunyai MAH pasti sudah tahu ya di mana letak-letak sakitnya. MAH disebabkan oleh meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena pikiran tegang, pola makan tidak teratur, dan lain sebagainya. MAH itu bisa juga karena kita sering makan makanan yang pedas dan asam ya, itu juga dapat menyebabkan penyakit MAH. Gejalanya, rasa perih pada dinding lambung, mual, muntah, perut kembung ya. Karena kadar asamnya yang ada di perut kita, yang ada di lambung naik. Jadinya kita akan merasa seperti ingin muntah. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu dengan cara makan secara teratur, tidak boleh telat ya. Kemudian istirahat yang cukup, menghilangkan stres dengan berolahraga, bisa dengan yoga, bersepeda, dan lain-lain. Kemudian untuk diare itu apa? Nah, diare yang pernah merasakan diare, jadi diare itu buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya. Biasanya kalau kita buang air besar sehari 1 atau 2 kali, diare itu dalam beberapa jam itu kita bisa berkali-kali, sampai 5 kali, 7 kali, 10 kali, nah bahkan sampai banyak ya. Nah, itu disebut dengan diare. Penyebabnya apa? Iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon. Nah, kemudian bisa juga karena infeksi atau virus, itu juga bisa menyebabkan diare ya. Lalu gejalanya buang air besar encer dan sering kram perut, nyeri perut, demam, adanya darah dalam tinja, dan perut kembung. Jadi kalau diare itu kalau sering sekali kita buang airnya, bisa-bisa nanti kita akan keluar darah ya, dalam tinja kita akan ada darahnya. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya bisa dengan cara minum air yang sudah matang, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, tidak mengonsumsi dan jajanan sembarangan. Karena diare itu lebih banyak karena infeksi ya, karena virus, bakteri. Jadi makan makanan yang tidak
higienis, tidak bersih, itu juga dapat menyebabkan diare. Jadi kita lebih hati-hati ya untuk jajan. Nah, Bu Nanda mempunyai sebuah poster tentang diare. Nah, di sini ada juga ya di buku paket halaman 50. Jadi, Bu Nanda memberikan contoh poster. Poster itu harus ada yang namanya judul posternya. Di sini judul posternya apa? Diare. Kemudian harus ada informasinya. Nah, di situ ada informasinya ya. Informasinya tentang pengertian apa itu diare, tanda-tanda diare ya, untuk mencegah diare. Nah, itu ada informasinya. Kemudian poster juga dilengkapi dengan grafik atau gambar. Nah, di situ juga ada gambarnya ya. Gambar 2 anak kecil ya. Nah, di situ. Kemudian, kalau poster juga lebih baik dicantumkan sumbernya. Kita mendapatkan sumber informasi yang kita cantumkan di poster itu dari mana. Nah, poster di hari ini sudah lengkap ya. Jadi ada judulnya, ada informasinya, ada grafiknya atau gambarnya ya. Nah, yang pernah mengalami diare, kita lanjut bahas diare lagi ya. Yang pernah mengalami diare, biasanya kita itu kalau terus-terusan buang air terus-menerus, rasa mulasnya berkepanjangan, dehidrasi, mual dan muntah. Kalau kita belum ada waktu untuk ke dokter, masih sibuk di rumah, masih banyak yang harus dikerjakan dan kita terus-terusan diare, lebih baik kita mencegahnya atau kita mempunyai pertolongan ya. Jadi ada pertolongan pertama untuk penyakit diare. Jadi dapat menggunakan yang namanya Oralit. Nah, Oralit itu biasanya kita bisa membelinya di apotik. Kemasannya kecil-kecil itu Oralit. Nah, nanti kita tinggal masukkan ke dalam air, kemudian tinggal diminum. Namun, jika tidak sempat juga untuk membeli Oralit atau di rumah tidak mempunyai simpanan Oralit, kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah untuk membuatnya sendiri di rumah. Nah, Bu Nanda akan menjelaskan cairan Oralit itu apa sih? Jadi cairan Oralit itu cara pengobatan yang paling efektif terhadap gejala diare. Apabila cairan Oralit tidak tersedia, kalian dapat membuatnya sendiri dengan bahan-bahan yang ada di dapur. Ada setengah sendok teh garam, 6 teh gula pasir, 1 liter air hangat, dan pisang. Cara membuatnya bagaimana? Kalian larutkan gula dan garam dalam air hangat, kemudian kalian bisa menambahkan pisang, bisa langsung dilumatkan atau langsung dimakan begitu saja. Nah, itu cairan Oralit ya. Jadi cairan Oralit itu campuran dari garam dan gula. Itu adalah cairan Oralit yang dapat membantu mengobati diare. Jadi pertolongan pertamanya di rumah kita bisa menggunakan Oralit jika tadi Bu Nanda juga sudah sebutkan ya penyebab diare dan gejalanya. Ini adalah gambar Udin. Udin ini sedang mengalami diare. Jadi dia perutnya mulas, sakit sekali. Nah, kenapa Udin bisa mengalami diare? Jadi penyebabnya bisa banyak ya. Contohnya karena infeksi virus, infeksi bakteri dan penyakit, alergi makanan, penyakit usus, dan stres yang tadi Bu Nanda juga sudah sebutkan. Kemudian gejala diarenya apa? Buang air besar encer, sering atau terus-menerus, kram perut, nyeri perut, demam, darah dalam tinja ya. Baik, sekarang kita berpindah lagi. Untuk diarenya kita sudah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia ya. Nah, jadi di Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap
tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Nah, selain tentang tarian, keanekaragaman budaya di Indonesia ada apa saja? Bisa makanan khas, kemudian pakaian adatnya tradisionalnya apa, lalu senjatanya apa. Nah, di situ pasti khas ya. Lalu bahasanya juga ya, bahasanya menggunakan bahasa apa. Nah, itu keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tarian. Nah, sebenarnya kita sudah tahu ya bahwa kita tidak boleh melakukan tarian ya, karena itu memang sudah tidak dibolehkan dalam agama kita. Nah, namun Bu Nanda di sini akan hanya mengenalkan kalian tentang keanekaragaman budaya di Indonesia ya. Jadi sekedar kalian untuk mengetahui ya, sekedar untuk pengetahuan luar tentang tarian, yaitu keanekaragaman budaya Indonesia ya. Nah, jadi Bu Nanda akan memberikan contoh tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang sedang menanam padi. Mereka menggunakan properti. Properti itu apa? Jadi properti itu bisa alat-alatnya yang digunakan saat menari. Nah, kalau tari gantar itu menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk, lalu bambu dan biji-bijian dalam wadah penumbuk yang menggambarkan benih padi dan wadahnya. Itu adalah contoh tari gantar yang berasal dari Kalimantan beserta propertinya. Baik, sekarang Bu Nanda akan memberikan tugas. Tugasnya ada di buku paket halaman 56. Di situ ada nama tarian, asal daerah, dan properti tari. Yang sudah dicontohkan di buku paket itu adalah tari reog. Tari reog itu berasal dari daerah Ponorogo ya. Kemudian properti tarinya apa? Ada topeng reog. Nah, di bawahnya masih ada banyak ya nama tariannya. Ada tari kuda lumping, jaipong, baksa kembang, serampang 12, merak, topeng. Nah, tugasnya kalian pilih 3 tarian saja ya, kecuali tari reog ya. Pilih 3 tarian, kemudian carilah asal daerahnya dari mana dan properti tarinya apa saja. Kalian bisa mencarinya di atlas, biasanya di situ ada di atlas. Lalu bisa juga kalian mencari di internet ya. Nanti kalian cari di internet ya, kata kuncinya bisa menggunakan nama tariannya, kalian masukkan kata kuncinya ya. Baik, itu saja penjelasan dari Bu Nanda. Semoga bisa dipahami tentang iklan, gangguan sistem pencernaan yaitu MAH dan diare, kemudian keanekaragaman budaya Indonesia tentang tarian ya. Ditunggu tugasnya sampai jam 8 malam seperti biasanya. Kalian bisa menulis tugas kalian di buku paket, kemudian foto, lalu kirimkan melalui WhatsApp ya. Baik, Bu Nanda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.